Soal nomor 1. Ada 4 larangan atau peraturan keselamatan dalam pembelajaran praktik renang agar semua siswa dapat berjalan dengan aman dan nyaman, yaitu 1. Dilarang berlari di bibir atau tepi kolam. 2. Dilarang mendorong. 3. Dilarang terjun di kolam dangkal. 4. Dilarang berenang sendirian. Manakah aturan langkah dalam mengajarkan aturan yang paling tepat untuk siswa jenjang SD atau MI agar nantinya para siswa selalu memenuhi 4 aturan ini? A. Siswa pahami langkah, menerima, menanggapi, menghargai, mengatur diri, menjadikan pola hidup. B. Siswa diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menanggapinya. C. Diperkenalkan dengan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menjadikan pola hidup. D. Diperkenalkan dengan nama simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menghargai aturan itu. E. Siswa ditunjukkan foto-foto kecelakaan akibat melanggar aturan, lalu diajak belajar praktek. Jawabannya B. Siswa diperkenalkan dengan nama dan simbol aturan, lalu siswa diminta untuk menanggapinya. Penjelasannya, pembelajaran keselamatan untuk siswa jenjang SD atau MI harus dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Tahapan yang disebutkan dalam pilihan B mencerminkan langkah-langkah awal dan tepat dalam menginternalisasi aturan keselamatan. Pendekatan pada pilihan B cocok karena melibatkan pengenalan aturan yang konkret, terdiri dari nama dan simbol, dan melibatkan siswa dalam proses berpikir aktif, yaitu menanggapi. Pendekatan ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan afektif siswa SD atau MI. Nomor 2. Guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Pembelajaran yang paling tepat dilakukan adalah A. Memasang ring basket dengan ukuran standar di 2 ujung halaman sekolah. B. Setiap kelompok diminta merancang permainan modifikasi, permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. C. Menggunakan bola basket sesuai standar pertandingan. D. Melakukan permainan dengan waktu 2 kali 45 menit sesuai dengan peraturan yang berlaku. E. Bermain dengan 11 kali 11 permain sesuai standar permainan sepak bola. Jawabannya adalah B. Setiap kelompok diminta merancang memodifikasi permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Pembahasannya, pilihan B adalah pendekatan yang paling relevan karena tidak hanya memberikan pengalaman bermain bola basket, tetapi juga mendidik siswa tentang fleksibilitas, kreativitas, dan kerjasama. Hal ini memungkinkan pembelajaran tetap efektif meskipun sarana dan prasarana terbatas. Soal nomor 3. Sebelum mengikuti pembelajaran lompat jauh, pada umumnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan jauh lompatan yang berbeda-beda. Tugas guru PJOK adalah menaikkan kompetensi lompat jauh semua siswanya dengan tolak ukur keberhasilan yang bervariasi. Ada 3 kelompok kemampuan awal hasil lompatan siswa, yaitu
1. Pemula rata-rata lompatan 1-2 meter. 2. Menengah dengan rata-rata lompatan 2-4 meter. 3. Mahir dengan kemampuan lompatan di atas 4 meter. Manakah cara menentukan tolak ukur keberhasilan melompat siswa pada kelompok mahir yang memenuhi prinsip variasi target? A. Setiap kelompok mahir diminta menetapkan target lompatannya masing-masing, tetapi harus di atas 4 meter. Guru fokus pada menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. B. Setiap siswa diminta melompat minimal sejauh 2 meter, dan guru fokus menilai kebenaran teknik melompatnya. C. Setiap siswa harus mampu melompat minimal sejauh 4 meter tanpa terkendali. D. Setiap siswa tanpa diminta menetapkan target lompatannya dan fokus menilai kebenaran teknik melompatnya. E. Setiap kelompok ditargetkan menaikkan jauh lompatan minimal 10 cm. Guru fokus pada menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Jawabannya E. Setiap kelompok ditargetkan menaikkan jauh lompatan minimal 10 cm dan guru fokus menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Pembahasannya, jawaban E mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam pendidikan jasmani, yaitu individualisasi, progresivitas, dan variasi target. Pendekatan ini tidak hanya mendukung perkembangan fisik siswa, tetapi juga menjaga memotivasi mereka untuk terus belajar berlatih. Nomor 4. Guru PJK SMP sedang mengajarkan materi lempar lembing. Maka formasi pembelajaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan adalah A. Berhadap-hadapan, B. Keselamatan peserta didik, C. Menggunakan metode movement exploration, D. Pembelajaran dengan gaya komando, E. Gaya komando dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Jawabannya adalah E. Gaya komando dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Pembahasannya, materi lempar lembing memiliki resiko tinggi karena melibatkan alat dan berujung runcing dan dilempar dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, keselamatan siswa harus menjadi perhatian utama dalam pembelajaran ini. Guru perlu memastikan lingkungan pembelajaran yang aman dan siswa memahami aturan keselamatannya. Jawaban E merupakan pilihan yang paling tepat karena menggabungkan dua aspek penting dalam pembelajaran lempar lembing, yaitu efektivitas metode pengajaran, gaya komando, dan keselamatan siswa. Kombinasi ini memastikan siswa dapat belajar dengan baik tanpa mengabaikan aspek keamanan. Soal nomor 5. Guru PJK perlu mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu yang digunakan siswa kelompok pemula, menengah, dan mahir untuk belajar permainan bola voli. Manakah rancangan urutan kegiatan di bawah ini yang paling sesuai agar siswa memahami secara utuh? A. Guru menyiapkan urutan belajar dengan pola wall part wall. B. Guru memanfaatkan metode saintifik untuk menentukan kemampuan awal siswa. C. Guru memilih model pembelajaran langsung bermain voli bagi seluruh siswa. D. Siswa diminta mengikuti semua kegiatan yang dicontohkan guru, baru di kemudian hari diberikan argumennya. E.
Guru membebaskan pencarian sumber dan cara belajar siswa, yang terpenting pada akhirnya bisa mencapai capaian pembelajaran. Jawabannya A. Guru menyiapkan urutan belajar dengan pola wall, part, wall. Pembahasannya, pola wall, part, wall adalah dalam pembelajaran bola voli adalah strategi pembelajaran yang mengintegrasikan pemahaman menyeluruh dengan fokus pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan perbaikan. Pola ini sangat sesuai untuk pembelajaran permainan seperti bola voli. Jawaban A adalah yang paling tepat karena pola ini menciptakan pembelajaran yang terstruktur, progresif, dan relevan dengan kemampuan siswa. Pola ini membantu siswa memahami permainan bola voli secara utuh sambil mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan. Demikianlah latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.